saya bersama rekan saya yaitu Regita, Restia, Panji, dan Dini Nurfitri akan membahas mengenai pendidikan pada masa kolonial Belanda. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia karena dapat memberikan wawasan yang memperkuat landasan hidup, menata kehidupan, dan membentuk kepribadian yang lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih mendalami bagaimana sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Yuk kita simak videonya. Perkembangan sekolah dasar pada zaman Belanda. Pada awal kolonialisasi Belanda di abad ke-17 dan ke-18, pendidikan di Indonesia masih sangat terbatas dan bersifat informal, terutama di lingkungan pesantren yang dikelola oleh ulama setempat. Pendidikan formal mulai diperkenalkan oleh Belanda melalui pendirian sekolah-sekolah yang ditunjukkan bagi anak-anak Eropa dan elit pribumi. Sistem pendidikan dasar pada masa kolonial Belanda mengikuti model yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial untuk anak-anak di Hindia Belanda, terutama pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Pada masa tersebut, sistem pendidikan dibagi berdasarkan status sosial dan etnis. Anak-anak pribumi sebagian besar menerima pendidikan dasar yang terbatas, sementara anak-anak Eropa atau keturunan elit mendapat pendidikan yang lebih baik dan lebih luas. Pendidikan dasar pada zaman kolonial Belanda sangat tersegmentasi dan hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu, terutama kalangan pribumi yang berada di kelas atas atau anak-anak pejabat. Fokus utama pendidikan pada masa itu lebih ditunjukkan untuk kepentingan penjajahan dan bukan untuk meningkatkan kesejahteraan atau memajukan masyarakat pribumi secara keseluruhan. Yang pertama, sistem pendidikan. Pendidikan dasar pada masa kolonial Belanda dibagi menjadi beberapa jenis yang disesuaikan dengan status sosial dan ras. Yaitu, yang pertama ada sekolah untuk pribumi. Sekolah-sekolah yang didirikan untuk anak-anak pribumi sangat terbatas. Sebagian besar sekolah dasar ini memiliki kurikulum yang terbatas dan lebih difokuskan pada pelajaran dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, dengan pengajaran dalam bahasa Belanda atau bahasa lokal. Sekolah ini biasanya hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari kalangan pribumi yang lebih mampu dan dari keluarga pejabat, dan jumlahnya sangat terbatas. Yang kedua yaitu ada sekolah untuk Eropa. Di kota-kota besar seperti Batavia atau Jakarta, pendidikan untuk anak-anak Eropa, keturunan Belanda, dan golongan Tionghoa yang kaya lebih maju. Mereka mengikuti pendidikan yang lebih lengkap dengan kurikulum yang lebih modern, yang mencakup ilmu pengetahuan sejarah, bahasa Belanda, dan pelajaran lainnya yang sesuai dengan standar pendidikan Eropa pada waktu itu. Dan yang terakhir yaitu sekolah untuk Tionghoa. Tionghoa memiliki akses pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan kalangan pribumi, namun tidak setara dengan akses yang dimiliki oleh anak-anak Belanda. Banyak sekolah yang didirikan oleh komunitas Tionghoa sendiri. Sebelum melanjutkannya, kita saksikan video pada masa zaman Belanda.
Setelah kalian menyaksikan video tersebut, ada beberapa jenis sekolah yang ada pada masa kolonial Belanda, yaitu diantaranya sekolah rakyat atau Volkschool. Sekolah ini lebih banyak ditemukan di daerah pedesaan dan hanya memberikan pendidikan dasar yang sangat terbatas, terutama untuk anak-anak dari kalangan pribumi yang miskin. Sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dasar bagi anak-anak pribumi agar bisa bekerja sebagai buruh atau pelayan bagi pemerintahan kolonial. Sekolah ini berlangsung selama 3 tahun dan menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa pengantar. Kurikulumnya sederhana, fokus pada keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Juga terdapat pembelajaran moral dan agama umumnya, yaitu Kristen. Lalu Hollands Island School atau HIS, sekolah ini didirikan untuk anak-anak pribumi, terutama yang berasal dari keluarga pejabat atau golongan atas. HIS adalah sekolah dasar dengan kurikulum dasar dan pengajaran dalam bahasa Belanda. Sekolah ini berlangsung selama 7 tahun. Kemudian ada Hollands Chinese School atau HCS. Sekolah ini untuk anak-anak keturunan Tionghoa. Sekolah ini berlangsung selama 7 tahun dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Kurikulum di HCS menggabungkan unsur-unsur pendidikan barat seperti bahasa Belanda dan keterampilan administratif dengan pengaruh budaya Tionghoa. Meskipun demikian, kualitas pendidikan di HCS cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan untuk pribumi meskipun tidak setinggi pendidikan untuk anak-anak Eropa. Dan terakhir ada Europe Blair School atau ILS. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Eropa atau Belanda yang tinggal di Indonesia. Kurikulum di ILS sangat mirip dengan sistem pendidikan di Belanda dengan fokus pada pembelajaran seperti bahasa Belanda, matematika, sejarah, geografi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan administratif. Anak-anak yang bersekolah di ILS mendapatkan pendidikan yang sangat lebih dan lengkap dan berkualitas tinggi dibandingkan dengan anak-anak pribumi atau bahkan anak-anak Tionghoa yang hanya dapat mengakses pendidikan terbatas di sekolah-sekolah lain. Yang ketiga, tujuan pendidikan kolonial. Tujuan pendidikan pada masa kolonial Belanda lebih bersifat untuk mengabdikan pada kepentingan kolonialisme daripada untuk memajukan masyarakat pribumi. Beberapa tujuan pendidikan kolonial adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan kolonial. Pendidikan ditujukannya untuk menjaga keberlanjutan dominasi Belanda atas Indonesia dengan menciptakan birokrasi lokal yang bisa membantu melaksanakan kebijakan-kebijakan penjajahan. Yang kedua, menghasilkan tenaga kerja terampil. Sekolah-sekolah dasar yang disediakan untuk pribumi sebagian besar bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang akan bekerja di perkebunan atau menjadi pegawai rendah dan pemerintahan kolonial. Yang ketiga, pendidikan elit. Sebagian kecil anak pribumi dari keluarga kaya dan pejabat mendapat pendidikan yang lebih baik dan bahkan dapat mengakses sekolah yang setara dengan sekolah Belanda. 4. Akses dan ketimpangan. Salah satu karakteristik utama dari pendidikan pada masa kolonial Belanda adalah adanya ketimpangan yang sangat besar dalam akses pendidikan. Sebagian besar anak pribumi terutama dari kalangan miskin dan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Pendidikan lebih banyak dijalani oleh anak-anak dari kalangan atas atau mereka yang memiliki hubungan dengan penguasa kolonial. Pertama, anak-anak pribumi. Hanya sedikit anak pribumi yang bisa mendapatkan pendidikan formal dan bahkan mereka yang bersekolah pun seringkali hanya mengenyam pendidikan di sekolah rendah, sekolah rakyat atau sekolah untuk pribumi. Yang kedua, anak-anak Eropa dan Tionghoa. Mereka yang berasal dari golongan Eropa dan Tionghoa memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan lebih baik yang memungkinkan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang lebih terhormat dan lebih berpengaruh dalam masyarakat. Selanjutnya, dampak pendidikan kolonial. Pendidikan pada masa kolonial Belanda memiliki dampak yang cukup besar terhadap masyarakat Indonesia, yaitu antara lain: pertama, pendidikan terbatas untuk pribumi. Pendidikan hanya menjangkau kalangan tertentu saja,
dan sangat terbatas untuk anak-anak pribumi. Ini mengakibatkan ketimpangan sosial yang cukup tajam antara kelompok yang terdidik dan mereka yang tidak mendapatkan pendidikan. Kedua, peningkatan kesadaran sosial. Meskipun pendidikan dasar sangat terbatas, beberapa pribumi yang memperoleh pendidikan mulai menyadari ketidakadilan sosial yang mereka alami. Ini menjadi salah satu cikal bakal gerakan nasionalisme yang berkembang di Indonesia pada awal abad ke-20. Ketiga, pengaruh terhadap budaya. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda memperkenalkan nilai-nilai Barat kepada anak-anak pribumi, yang kemudian mempengaruhi pemikiran dan budaya mereka. Namun, di sisi lain, hal ini juga menyebabkan ketidakmampuan banyak orang untuk mengembangkan budaya dan identitas pribumi. Setelah kalian mendengarkan pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dasar pada masa kolonial Belanda di Indonesia lebih mengutamakan kepentingan penjajah dengan akses terbatas dan ketimpangan antara golongan pribumi, Eropa, dan Tionghoa. Pendidikan untuk pribumi hanya mencangkup keterampilan dasar, sementara kelas atas dan Eropa mendapatkan pendidikan yang lebih lengkap. Meskipun demikian, sistem ini turut memicu kesadaran sosial dan gerakan nasionalisme di Indonesia.